Selamat datang di channel Kreator Bola AC Milan, channel yang akan membahas informasi terbaru tentang AC Milan. Jika kalian ngaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian menjadi yang pertama mendapat update terbaru dari kami. Terima kasih. Playmaker Lille Yusuf Yazici jadi target besar AC Milan. AC Milan dikabarkan telah menjadikan playmaker Lille Yusuf Yazici sebagai target besar klub pada jendela transfer musim panas yang akan datang. November lalu, La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa manajemen Rossoneri telah menjadikan Yazici sebagai pilihan utama untuk memperkuat area kreatif klub menyusul ketidakpastian masa depan Hakan Çalhanoğlu. Pemain internasional Turki tersebut mencetak hat-trick di San Siro pada leg pertama pertandingan penyisihan grup Eropa saat Lille mendudukan Milan dengan skor telak 3-0. Rasa secara kemungkinan akan berupaya memanfaatkan hubungan baik dengan klub Ligue 1 tersebut dengan menurunkan mahar transfernya nanti. Menurut kabar dari TMW yang mengutip dari beberapa sumber asal Turki, Rossoneri memiliki target besar untuk memoles lini tengah mereka. Dan pilihan tersebut memang jatuh pada gelandang 23 tahun yang masih terikat kontrak dengan klub Prancis hingga 2024 mendatang. Akan tetapi transaksi tampaknya bakal sedikit rumit mengingat mantan timnya Trabzonspor memiliki klausul penjualan kembali di masa depan sebesar 20%. Karena ditepikan, Lille tidak akan mendengarkan tawaran apapun dari klub lain untuk Yazici sebelum musim ini berakhir, sehingga besar kemungkinan Milan akan mengajukan tawaran mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. Selain itu, pihak manajemen juga sepertinya tidak ingin mengganggu keseimbangan lini tengah mereka musim ini dengan merusak formasi pemain yang ada. Alasan Fikayo Tomori pilih nomor punggung 23. Bek asal Chelsea, bek anyar milik AC Milan, Fikayo Tomori membeberkan alasan dibalik keputusan memilih nomor punggung 23. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut adalah legenda basket asal Amerika Serikat Michael Jordan. Tomori resmi diperkenalkan AC Milan pada 23 Januari yang lalu. Pemain berpaspor Inggris itu ditantangkan dengan status pinjaman hingga akhir musim, plus opsi pembelian permanen dengan bandrol 30 juta euro. Saya tak perlu berpikir panjang ketika melihat nomor punggung 23 tersedia. Saya memilih nomor punggung tersebut karena saat ini berusia 23 tahun. Selain itu, Michael Jordan juga mengenakan nomor ini, ungkap Fikayo Tomori. Lebih lanjut, Tomori juga mengakui tak bisa menolak tawaran yang dilayangkan Rossoneri. Selain itu, ia juga merasa sangat kangen ketika dihubungi Paolo Maldini. AC Milan adalah klub dengan sejarah yang sangat panjang. Saya tentu tak bisa menolak kesempatan bergabung di klub besar ini. Saya sangat kaget ketika dihubungi Paolo Maldini. Bagi saya, Maldini adalah pemain bertahan terhebat dalam sejarah sepak bola. Ketika itu, saya langsung memutuskan untuk datang ke sini. Saya merasa sangat bahagia di sini, ungkap Tomori. Sebelum merapat ke AC Milan, Tomori kesulitan mendapat tempat di skuad utama Chelsea. Ia cuma mampu mengkoleksi 4 pertandingan di semua kompetisi dan kesulitan menyaingi Thiago Silva, Rudiger, Kurt Zouma, dan Andreas Christensen. Weston McKennie tegaskan tantangan Juve untuk duo Milan. Weston McKennie menegaskan tantangan dari Juventus untuk dua tim kota Milan, AC Milan dan Inter Milan. Seusai menyumbang 1 gol saat La Spezia Signora mendudukan Bologna 2-0 di Stadion Allianz Stadium Turin Minggu. Kemenangan itu, sang juara bertahan menyodok keempat besar klasemen, memanfaatkan penuh momentum kegagalan duo Milan mendulang kemenangan semalam. Milan takluk 0-2 dari Atalanta ketika Inter Milan nirgol lawan Udinese. Sehingga Juve kini hanya terpaut 7 poin dari puncak klasemen dan 5 poin di belakang Inter yang menduduki posisi kedua. Ini merupakan kemenangan yang sangat penting bagi kami. Kedua klub Milan kehilangan poin kemarin, kata McKennie. Kami memiliki 1 pertandingan yang belum dimainkan di Turin. Kami mendekati 3 poin, ini akan menjadi pertarungan sampai akhir musim. Kita lihat saja siapa yang akan menang lebih banyak.
tanpa mantan pemain Schalke 04 itu. McKennie menges kedua Juve dengan memanfaatkan bola tendangan sudut Juan Cuadrado pada menit ke-71. Itu merupakan gol keempatnya untuk Bianconeri pada musim ini. Saya memiliki energi untuk berlari menuju ruang-ruang yang terbuka. Saya hanya melihatnya. Saya terbiasa menjadi orang yang mencari operan itu. Maka saya tahu kemana saya harus melihat. Saya memiliki insting untuk melakukan laju seperti itu. McKennie juga menjelaskan selebrasi ala penyihir yang dilakukan setelah mencetak gol. Saya sebenarnya merupakan penggemar berat Harry Potter. Saya memiliki tatonya di tangan saya. Maka itu adalah mantra ajaib, ungkap McKennie. Stefano Pioli, Atalanta tim top, wajarlah kalahkan AC Milan. Stefano Pioli berpendapat Atalanta adalah tim ambisius sehingga terasa normal ketika mereka berhasil menjinakkan AC Milan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli berpendapat wajar timnya tumbang dari Atalanta 3-0 sebab yang dihadapi adalah tim top. Tandukan jarak dekat Romero membuka skor bagi Lazio di San Siro. Kemudian Ilicic mengadakan keunggulan di paruh kedua dari sepakan penalti sebelum Duván Zapata menyempurnakan pesta. Rossoneri gagal mengulang episode indah ketika mereka meluluh-lantakkan Atalanta 5 gol tanpa balas di Gewiss Arena Desember 2019 yang lalu. Skuad Pioli sebetulnya bisa menjauh di peringkat pertama klasemen sementara apabila berhasil mengatasi Atalanta. Pasalnya Inter Milan selaku runner-up juga meraih hasil kurang memuaskan, tidak nimbang Udinese tanpa gol. Kami memulai laga dengan baik, menempatkan banyak pemain di pertahanan lawan saat menyerang, buka Pioli kepada Sky Sport. Mengecewakan cara kami kebobolan gol pembuka dari set piece, lalu gol kedua menutup pertandingan. Kami punya waktu, tapi tak mampu mencari cara untuk bangkit di pertandingan. Kami harusnya bisa berbuat lebih banyak. Kami tahu bahwa kami harus bertahan lebih hati-hati dan marking kami juga tidak yang terbaik. Tapi kami harusnya bisa mengintercept umpan-umpan silang lebih awal. Atalanta bermain lebih bagus dibandingkan kami malam ini. Wajar kekalahan terjadi karena kami menghadapi tim top. Ini mengecewakan. Lalu ada gol kedua. Kami hanya kehilangan keyakinan setelah itu, pungkas Stefano Pioli. Milan incar 2 bintang Barcelona dan Porto usai rampukan transfer Tomori. AC Milan dikabarkan tengah mengincar 2 bintang Barcelona Jonan Firpo dan FC Porto Otavio usai merampungkan transfer Fikayo Tomori dari Chelsea. Dengan transfer Tomori dari The Blues telah sepenuhnya rampung, manajemen Rossoneri ternyata masih aktif memburu beberapa target lain pada bursa transfer Januari ini. Back 23 tahun tersebut didatangkan dengan status pinjaman dan pilihannya pembelian di angka sekitar 30 juta euro atau sekitar 480 miliar sebagai bagian dari upaya Milan untuk memperkuat pertahanan mereka dalam menghadapi padatnya kompetisi musim ini. Sementara itu jurnalis Pietro Balzano Prota memberikan konfirmasi bahwa Rossoneri tengah menjalin kontak dengan Barcelona terkait peluang transfer junior Firpo. Namun transaksi tersebut tampaknya masih sulit untuk direalisasikan, terutama dalam waktu dekat ini. Ia juga menyebutkan mengenai ketertarikan raksasa Serie A tersebut terhadap Otavio dari Porto yang digambarkan sebagai profil yang sangat menarik untuk bursa transfer musim panas mendatang, yang berarti manajemen memang sedang berupaya memperkuat dengan status bebas transfer menyusul kontraknya yang akan berakhir di penghujung musim ini. Gelandang 25 tahun tersebut bisa bermain sebagai playmaker atau sebagai winger, yang berarti ia mungkin akan ditugaskan untuk menggantikan posisi Brahim Diaz jika bintang muda Real Madrid tersebut tidak memperpanjang masa pinjamannya. Milan News pun menyebutkan hal yang sama mengenai rumor transfer kedua pemain tersebut.